Bismillahirrahmanirrahim. Suci belum nyampe 15 hari malah keluar darah lagi. Gimana nih? Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, kasus tadi itu Suci belum nyampe 15 hari kok malah keluar darah lagi ya. Itu akan dijelaskan di sini di rumus C. Kita lanjut, ini materinya ada di kitab Uyunul Masail Nisa ya. Rumus C atau dikenal dengan penyempurna masa suci. KD1 ditambah B tidak kurang dari 15 hari. Artinya 15 hari atau lebih. KD2 ditambah B hasilnya tidak lebih dari 15 hari. Nah, ini ya rumusnya. Rumus C ini. Ya. Maksudnya ini kan singkatan ya. Di sini ada keterangannya. KD itu keluar darah, kalau B itu berhenti atau bersih ya. Berarti berhenti keluar darah, M itu mandi, P S kodok sholat, P kodok puasa. Nah, gimana dong hukumnya di rumus C ini? Hukum di rumus C ini, KD1 dihukumi haid, KD2 dihukumi istihadah. Nah, ini rumusannya ya. Nah, rumus-rumus ini ya, rumus ini referensinya ada di kitab Tuhfatul Muhtaj juz 1 halaman atau sahifah 655 sampai 657. Biar lebih paham lagi, sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh 1. Contoh yang pertama nih ya. Keluar darah pertama selama 8 hari. Berhenti 10 hari dan keluar darah lagi. Yang kedua, keluar darah yang kedua selama 3 hari. Nah, coba kita kalkulasi ya. Tadi di rumusnya nih ya, di rumus KD1 ditambah B tidak kurang dari 15 hari. Di sini hasilnya berapa di contoh? KD1 ditambah B hasilnya 18 hari. Berarti sesuai dengan rumus ya, yaitu tidak kurang dari 15 hari. Dan di contohnya ternyata lebih. Nah, bersih ditambah KD2 hasilnya tidak lebih dari 15 hari. Contoh di sini hasilnya berapa? 10 tambah 3 hasilnya 13. Jadi contoh ini sesuai dengan rumus. KD1 ditambah B hasilnya tidak kurang dari 15 hari. B tambah KD2 hasilnya tidak lebih dari 15 hari. Sesuai dengan contoh nih ya. Rumusnya sesuai. Sebelum lanjut di contoh nih ya, ada catatan penting nih ya. Ingat, minimal haid itu masanya 24 jam. Maksimal haid itu lamanya 15 hari dan minimal suci 15 hari. Jadi, dalam contoh ini jarak antara keluar darah yang pertama dan keluar darah yang kedua hanya 10 hari.
tidak nyampe ke batas minimal suci. Berapa tadi? 15 hari ya. Maka KD kedua, keluar darah yang kedua yang 3 hari ini dihukumi istihadhah. Istihadhah penyempurna masa suci. KD pertama dihukumi haid ya. Jadi jarak antara keluarnya darah yang kedua dan yang pertama, kalau mau dihitung haid, dianggap haid itu ketika melebihi 15 hari. Nah, mandinya berapa kali? Mandinya cuma 1 kali, yaitu di hari ke-8 setelah berhenti dari keluar darah yang pertama. Qodok sholatnya tidak ada, qodok puasanya 8 hari. KD pertama ini ya qodok puasanya sesuai dengan masa haidnya, yaitu 8 hari. Oke, lanjut ke contoh 2. Keluar darah pertama selama 10 hari, bersihnya 11 hari. Keluar darah kedua selama 3 hari. Kita hitung dulu ya. Kali 1 tambah bersih, 10 tambah 11 sama dengan 21. Berarti hasilnya tidak kurang dari 15 hari ya, sesuai dengan rumus. Bersih ditambah kali 2 hasilnya tidak boleh melebihi 15 hari di rumusnya. Ini berapa hasilnya? 11 tambah 3 hasilnya 14. Nah, jadi keluar darah pertama dan keluar darah kedua jaraknya 11 hari, gak nyampe ke minimal masa suci. Berapa? Yaitu 15 hari ya, gak nyampe ke masa minimal suci. Maka KD kedua, keluar darah yang kedua selama 3 hari ini dihukumi istihadhah. Istihadhah penyempurna masa suci, karena masa sucinya masih 11 hari, gak nyampe 15 hari yang merupakan masa minimal suci. Nah, untuk KD pertama ini hukumnya haid ya. Mandinya kapan? Mandinya di hari ke-10. 1 kali ya mandinya. Di hari ke-10 setelah berhenti dari keluar darah yang pertama. Qodok sholatnya gak ada, qodok puasanya itu 10 hari sesuai dengan masa haidnya yang KD pertama ya. Lanjut ke contoh 3 biar lebih paham, sampai paham banget gitu ya. Nah, keluar darah yang pertama 9 hari, bersih 12 hari. Keluar darah yang kedua 2 hari. Kita hitung KD 1 ditambah bersih hasilnya 21 ya, tidak kurang dari 15 hari hasilnya. Bersih ditambah kali 2 hasilnya 14 ya, tidak lebih dari 15 hari. Jadi ini jaraknya antara KD 1 dan KD 2 hanya 12 hari, gak nyampe ke minimal masa suci yaitu 15 hari. Maka hukum darah kedua ini yang 2 hari dihukumi istihadhah penyempurna masa suci. Nah, KD pertama dihukumi haid. Mandinya cuma 1 kali ya, di hari ke-9 setelah berhenti dari keluar darah yang pertama. Qodok sholatnya gak ada. Qodok puasanya kalau misal ini kasus ini terjadi di bulan Ramadan nih, 10 hari. Nah, di sini ada contoh tentang kasus tidak sampai
ke batas minimal haid ya. Contohnya, keluar darah pertama selama 2 jam dalam 2 hari, bersihnya 5 hari. Keluar darah kedua selama 3 jam dalam 2 hari. Nah, coba kita kalkulasi ya. Nah, total keluar darah hanya 5 jam dalam 9 hari. Nah, gimana dong? Maka dihukumi istihadah ini semuanya karena tidak mencapai batas minimal haid. Nah, batas minimal haid itu 24 jam begitu. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Keluar darah pertama selama 7 hari, bersihnya 16 hari. Keluar darah kedua selama 6 hari. Nah, gimana hukumnya? KD pertama dihukumi haid ya, KD kedua dihukumi haid. Kenapa? Karena jarak pemisah di antara kedua keluar darah lebih dari batas minimal suci, lebih dari 15 hari. Maka KD1 dan KD2 dihukumi haid semua. Paham ya? Jadi KD2 dan KD1 itu dihukumi haid semua jika jarak pemisah antara keluar darah lebih dari batas minimal suci, yaitu 15 hari.